Martial Peak Bab 700, satu tua, satu muda. Guru, apakah ini kota Floating Clouds? Pria muda itu bertanya ketika dia melihat kerumunan di bawah dengan antusiasme yang tinggi. Ya, nama kota ini belum berubah tetapi tampaknya banyak orang yang memilikinya. Setelah 1000 tahun, seperti yang aku harapkan ada begitu banyak perubahan. Pria tua itu menghela nafas. Lalu gunung di sana adalah Ascending Heaven Cliff, ya. Pria muda itu mengalihkan pandangannya ke arah puncak gunung yang menjulang di dekatnya. Memang, bunga iblis 1000 tahun mekar di puncak itu. Orang tua itu mengangguk dengan ringan. Yaur, kali ini aku membawamu ke sini terutama untuk mekarnya bunga iblis 1000 tahun. Kamu telah mengikuti aku sejak kamu masih bayi, berkultivasi dengan rajin di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, jadi kamu agak tidak tahu bagaimana berperilaku di masyarakat. Ketika kita memasuki kota, pastikan untuk tidak menimbulkan masalah dan waspada terhadap niat jahat dari orang-orang di sekitar kamu. Murid mengerti. Pemuda itu mengangguk dengan hormat. Guru, kamu juga pernah mengembunkan cairan obat bunga iblis 1000 tahun. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang bagaimana situasi di sana? Aku sangat ingin tahu tentang hal itu. Pria tua itu menunjukkan senyum tipis. Aku tidak bisa menggambarkannya dengan jelas kepadamu, tetapi kamu akan mengerti begitu kamu mengalaminya sendiri. Bagus, mari kita berkunjung ke penguasa kota di sini. Aku ingat bahwa penguasa kota saat ini seharusnya menjadi keturunan dari salah satu teman lama orang tua ini. Berjalan perlahan, guru. Pria muda yang dipanggil Yaur dengan rajin mendukung pria tua itu ketika pasangan itu melangkah maju di udara. Banyak orang di kota memandang aneh sebagai pasangan tua dan muda ini, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka pada akhirnya. Lagi pula, ada terlalu banyak pembudidaya yang datang dan pergi dari kota Floating Clouds. Pria tua itu tampak tua dan layu, seolah-olah dia akan mati kapan saja, tetapi secara bersamaan dia memancarkan aura seorang master sejati. Di dalam kediaman penguasa kota, satu master dari masing-masing ras manusia, iblis, dan monster sedang duduk. Penguasa kota Augu adalah master dari ras iblis, sementara wakil penguasa kota Zhou Liang dan Jin Jiao masing-masing berasal dari ras manusia dan monster. Mereka bertiga adalah pembudidaya master alam Sein. Setiap 3 tahun, satu master dari masing-masing 3 ras akan bersaing dan pemenangnya akan menjadi penguasa kota yang baru sementara 2 lainnya akan memegang posisi wakil penguasa kota. Bersama-sama, mereka akan bertanggung jawab atas kota Floating Clouds. Pada saat ini, para master 3 ras sedang membahas masalah penting. Bunga iblis 1000 tahun akan segera mekar, dan kota Floating Clouds menjadi penuh sesak, sehingga mereka perlu mengerahkan lebih banyak petugas keamanan pribadi untuk menjaga dari kekacauan yang mungkin terjadi. Jangan sampai menimbulkan masalah bagi perdamaian kota Floating Clouds. Selain itu, selama periode kritis ini, mereka harus memastikan tidak ada master alam Sein dalam radius 100 km dari kota Floating Clouds. Bunga iblis 1000 tahun adalah simbol kota Floating Clouds dan fondasi kemakmurannya. Setiap 1000 tahun, saat mekarnya bunga iblis mendekat, banyak orang akan datang untuk memberi penghormatan kepada Ascending Heaven Cliff. Masuknya orang-orang ini membawa banyak manfaat ke kota. Karena ini, ketiganya memperlakukan situasi dengan sangat serius. Memastikan bahwa ketika saatnya tiba bagi bunga iblis untuk mekar, itu tidak akan terganggu oleh aura master alam Sein manapun. Ketika mereka berbicara, seorang penjaga ras monster bergegas masuk dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Penguasa kota Augu, ada seorang pria tua di luar kediaman yang meminta untuk bertemu denganmu. Seorang pria tua. Augu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku tidak akan melihatnya, minta saja dia untuk pergi. Namun penjaga itu tidak segera pergi, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tapi tuan, dia mengatakan bahwa dia kenal senior Ausi, dan mengatakan bahwa aku harus menyerahkan ini kepada kamu. Ekspresi Augu berubah secara dramatis ketika dia dengan cepat berdiri dan berkata, dia mengenal kakekku. Mengerutkan alisnya, Augu bertanya, ada apa ini? Berikan itu padaku. Penjaga itu buru-buru menyerahkan token kecil yang Augu cepat ambil hanya dengan sekali pandang. Ekspresinya mengalami perubahan dramatis. Seakan bumi gemetar, alisnya berkerut dalam saat dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Sesaat kemudian meletakkan token itu pergi dan berbalik ke Zhou Liang dan Jin Jiao. Saudaraku, maafkan aku karena mengakhiri hal-hal di sini untuk hari ini. Sepertinya aku harus bertemu dengan orang ini. Penguasa kota tidak perlu sungkan, Zhou Liang mengangguk ringan.
Setelah Augu pergi, Jin Jiao menatap pintu dengan serius, sesaat kemudian berkata, "Saudara Li, karena pria tua ini mengenal kakek Augu, bukankah itu berarti dia seharusnya berusia sekitar 1000 tahun?" Zhou Liang meliriknya dengan pandangan ingin tahu, di dunia ini, bukankah ada sejumlah monster tua di sekitar usia itu? Jin Jiao menyeringai penuh arti dan melanjutkan, memang ada banyak tetapi master yang memiliki hubungan dengan keluarga Augu tidak banyak. Aku tidak tahu apakah saudara Li memperhatikan bahwa yang diberikan penjaga itu adalah token level tertinggi keluarga Augu. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada keluarganya yang berhak memegangnya. Sejauh yang bisa aku ingat, keluarga Augu sampai saat ini hanya mengeluarkan 3 token seperti itu, 2 untuk master ras iblis yang sekarang milik keluarga mereka, dan 1 untuk master ras manusia. Orang yang telah datang adalah dari ras manusia. Zhou Liang menyimpulkan karena dia tidak merasakan ki iblis yang kuat dari luar mansion. Masalah ini cukup serius kalau begitu, ekspresi Jin Jiao semakin dalam. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu ada master ras manusia yang bisa memiliki token level tertinggi keluarga Augu? Zhou Liang berpikir sejenak sebelum dengan cepat menjawab, untuk dapat menerima token seperti itu dari keluarga Augu, master manusia ini seharusnya benar-benar luar biasa. Kebencian dari ras manusia, iblis, dan monster cukup mendalam. 3 ras pada dasarnya tidak berinteraksi satu sama lain kecuali di wilayah netral. Keluarga Augu juga bukan kekuatan kecil. Setiap master ras manusia yang dapat memberikan kontribusi besar bagi keluarga semacam itu harus memiliki status dan identitas tertinggi. Saudara Jin, aku kebetulan tahu beberapa rumor tentang ini. Jika kamu tidak tahu, bagaimana kalau aku memberitahumu? Jin Jiao melihat sekeliling sebelum bergerak sedikit lebih mendekat ke Zhou Liang dan membisikkan beberapa kata. Mendengar beberapa kata ini, ekspresi Zhou Liang berubah secara dramatis. Apakah kamu serius? Tentu saja, Jin Jiao mengangguk dengan tegas. Jika itu benar-benar dia, Zhou Liang dan Jin Jiao hanya bertukar pandang sebelum mereka berdua tidak bisa duduk diam. Keduanya dengan cepat berdiri dan mengejar Augu. Di luar kediaman penguasa kota, Augu bergegas keluar. Setelah melihat pria tua di depannya, dia kaget dan baru pulih setelah beberapa waktu. Dengan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dia dengan hormat berkata, "Junior Augu tidak berharap bahwa itu benar-benar Pak Tua yang datang dan dengan demikian lalai dalam menyambut Pak Tua. Maafkan kelalaian junior ini." Beberapa penjaga di luar kediaman hampir memiliki mata mereka keluar dari rongganya. Ras iblis dikenal karena kebiadaban dan tidak ada master dari ras iblis yang akan tunduk pada orang lain dengan mudah. Ini adalah masalah yang terkenal, tapi sekarang Augu telah sepenuhnya bertindak di luar harapan mereka. Tidak ada penjaga yang hadir yang pernah melihat penguasa kota mereka menyapa pembudidaya dengan sangat rendah hati dan penuh hormat. Selain itu, master ini adalah manusia. Status seperti apa yang dimiliki pria tua ini yang dapat memungkinkan penguasa kota mereka dengan sukarela mengambil posisi sebagai junior dan menundukkan kepalanya? Semua penjaga langsung merasa bingung. Namun pria tua itu hanya tersenyum ringan. "Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, pemuda dari masa itu benar-benar sudah dewasa. Cukup terpuji bahwa kamu bahkan masih ingat penampilanku." "Baiklah, bagus. Bagaimana kabar Ausi sekarang?" Ekspresi Augu agak tenggelam ketika dia menjawab dengan semangat rendah, "Kakek aku meninggal hampir 100 tahun yang lalu." Mendengar ini, pria tua itu menghela nafas sedikit. "Teman-teman lamaku sudah pergi, hanya menyisakan tulang belulangku saja." Senior terlalu sederhana. Keberlanjutan senior adalah keberuntungan bagi ras manusia, iblis, dan monster. Hehe, menjadi tua tidak selalu menjadi berkah. Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki ini adalah... Tatapan Augu mendarat pada pria muda di samping pria tua itu dengan curiga. "Junior Diao menyapa senior, aku murid dari guru." Pria muda itu dengan hormat melakukan sapaan junior ketika dia melaporkan identitasnya. Mata Augu langsung menyala ketika ekspresinya menjadi bersemangat. "Apakah senior telah menerima seorang murid?" Pria tua itu mengangguk, "Waktuku semakin dekat, jadi aku memutuskan untuk mencari seseorang untuk mewariskan warisanku. Kecakapan anak ini baik, jadi aku menjaganya di sisiku untuk mengajarinya." "Anak muda, kamu sangat beruntung, bisa menyembah karakter seperti senior sebagai gurumu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan merasa iri kepadamu," jawab Augu dengan sungguh-sungguh.
Setelah pemeriksaan cepat, Augu juga memperhatikan bahwa pria muda bernama Diao ini sebenarnya bukan dari ras manusia, tetapi bukan juga dari ras monster. Hanya saja ki monster di dalam tubuh pemuda ini benar-benar tersembunyi, jika celah dalam kekuatan mereka tidak begitu besar Augu tidak akan bisa mengetahuinya. Augu diam-diam mengangguk memuji, berpikir bahwa hati senior ini benar-benar berpikiran terbuka, terlahir sebagai manusia, namun benar-benar menerima pemuda ras monster sebagai murid warisannya ini tidak mungkin dilakukan oleh hampir semua orang. Mungkin, dalam pikiran senior ini, tidak ada perbedaan antara manusia iblis atau monster di tempat pertama, mereka semua hanyalah makhluk hidup di dunia ini. Itu juga karena sudut pandang senior yang unik ini sehingga dia bisa mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia. Pada saat ini, Augu merasakan rasa hormat yang mendalam. Saat mereka berbicara, Zhou Liang dan Jin Jiao juga bergegas keluar dari istana penguasa kota dan tiba di depan pria tua itu, menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, "Salam kami, senior. Kalian berdua seharusnya wakil penguasa kota Zhou Liang dan Jin Jiao dari kota Floating Clouds, kan?" Pria tua itu tersenyum sedikit. Mata senior memang tajam, Zhou Liang dan Jin Jiao meluruskan punggung mereka dan menjawab dengan sepenuh hati, tampaknya cukup tersanjung bahwa seorang master penting seperti itu benar-benar mengenalinya. Ya, sangat bagus, pria tua itu mengangguk berulang kali, di bawah kepemimpinan dari kalian bertiga, kota Floating Clouds sangat makmur, tampaknya kalian telah melakukan banyak upaya. Jika ada lebih banyak orang seperti kalian di dunia ini, yang dapat meninggalkan penghalang yang memisahkan tiga ras itu akan benar-benar baik. Saat seluruh dunia dapat hidup sebagai satu keluarga, tuan tua ini tidak tahu apakah ia akan dapat melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Junior pasti akan bekerja keras menuju masa depan seperti itu, Zhou Liang dan Jin Jiao dengan cepat menyatakan, meskipun kita tidak berani mengatakan apa-apa tentang dunia luar, tetapi di kota Floating Clouds ini, senior pasti dapat menyaksikan adegan seperti itu. Hoho, maka tuan tua ini menantikannya, pria tua itu tersenyum ringan. Senior, mari kita bicara di dalam. Augu dengan tergesa-gesa mengundang orang tua itu ke kediaman penguasa kota, seolah-olah dia tidak mau membiarkan Zhou Liang dan Jin Jiao terus memonopoli pembicaraan dengan master yang mendalam ini. Pria tua itu sedikit mengangguk dan melangkah maju dengan bantuan pria muda bernama Diao. Zhou Liang dan Jin Jiao juga buru-buru mengikuti, memikirkan apakah akan mengambil kesempatan ini atau tidak untuk meminta senior ini untuk menyulingkan beberapa pil kelas Saint. Di dalam istana, Augu mengadakan perjamuan untuk orang tua itu dan Diao, menyajikan banyak anggur berkualitas dan buah-buahan roh langka bersama dengan banyak makanan lezat lainnya. Pria tua itu hanya mencicipi beberapa buah roh sebelum berhenti sementara di sisi lain, Diao tidak menahan dirinya sendiri seolah-olah perutnya adalah lubang tanpa dasar. Zhou Liang dan Jin Jiao juga meletakkan status dan identitas mereka dan sering bersulang dengan Diao. Setelah 3 putaran anggur, Augu bertanya, "Senior, apakah kamu datang kali ini untuk bunga iblis 1000 tahun?" Ya, orang tua itu mengangguk ringan, "Tapi kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan melanggar tradisi yang ada atau membahayakan kepentingan semua orang. Alasan aku yang paling penting untuk datang kali ini adalah untuk memungkinkan anak muda ini melihat lebih banyak dunia. Kami secara alami mempercayai karakter senior." Augu mengangguk berulang kali. Mengingat status pria tua ini, jika ia benar-benar membutuhkan esensi obat bunga iblis 1000 tahun, ia hanya perlu mengucapkan beberapa kata dan tidak ada orang lain yang akan bersaing dengannya dalam hal itu. Pada saat itu, bunga iblis 1000 tahun di Ascending Heaven Cliff pasti akan mendarat di tangannya. Kedatangan aku di sini hari ini tidak banyak, aku hanya ingin memastikan keselamatan murid aku. Tuan tua ini tidak ingin khawatir tentang menemukan pengganti warisan yang lain. Senior dapat yakin bahwa di kota Floating Clouds, Junior bersumpah pada hidupnya bahwa tidak ada yang akan menyakiti adik kecil Diao. Jawab Augu dengan tegas. "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Baiklah, sebagai gantinya aku dapat membantu kalian bertiga masing-masing menyuling pil kelas Saint." Begitu pernyataan ini keluar, wajah Augu dan yang lainnya menyala, masing-masing bertukar pandangan gembira sebelum buru-buru mengajukan permintaan mereka. Bersambung.